Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia memakai susuk kecantikan di pipi, di kemaluan, dan dia tersambar petir. Meninggalnya gosong, lihat mukanya, leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fani, dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya Mas untuk malam ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Cuman ini agak capek aja Mbak jalannya tadi. Sedikit rusak ya Mas ya jalannya? Iya, tapi mobilnya nggak bisa kesini soalnya tadi depan juga jalannya rusak sih Mbak. Iya Mas Bahul, ya ada keadaannya memang seperti ini, mau nggak mau memang kita ya harus menerima Mas Bahul. Wah, ini juga kecapean kan? Iya Mas Bahul, ini lumayan capek. Saya tadi jalannya lumayan pegel kakinya Mas Bahul, karena jalannya ini kayak gini teman-teman. Saya sudah berada di sebuah lokasi sama Mas Bahul, dan ini tepatnya saya berada di satu jalan untuk menuju ke area Penembahan Mas Bahul. Penembahan ya. Mbak? Ya, saya berada di jalan untuk menuju ke area Penembahan, dan seperti biasa saya tidak sebutkan nama Penembahannya, dan jarak saya berdiri dengan Penembahan itu lumayan agak jauh ya Mas ya, antara 1 kiloan ya kurang lebihnya teman-teman. 1 kilo ya Mbak? Ya, 1 kiloan. Dan untuk menuju ke sana pun katanya tampaknya lumayan ekstrim karena harus ngelewatin sungai-sungai teman-teman. Sungai kan banyak batu ya, otomatis licin. Iya, Mungkin itu yang membuat suasananya lebih ekstrim ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengungkap tentang banyaknya orang yang menyalahgunakan tempat ini dijadikan untuk kayak sesuatu yang musrik ya, Mbak. atau memang di sini sering dijadikan untuk apa, atau untuk dimintai pesugihan. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan Penembahan yang tadi saya bicarakan teman-teman. Dan sosok apa aja yang ada di sini saya nggak tahu karena saya baru pertama kali ke sini. Buat Mas Bahul, bagaimana sama yang lain, pernah ke sini? Enggak kayaknya deh Mbak. Nggak pernah ya Mas Bahul? Enggak Mbak, saya nggak pernah ingat pernah kesini deh Mbak. Jadi itu yang saya dapatkan informasinya dari salah satu warga yang tadi memang saya ajak untuk berbicara dan mengantarkan kita ya Mas Bahul menuju tempat ini. Dan buat kalian yang ada di rumah, kalian bisa lihat tempatnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, itu apa Mbak tadi Mbak? Yang lempar Mas Bahul. Ada yang lempar ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita langsung jalan aja, kita cari tahu sebenarnya di tempat ini tuh ada apa. Dan buat kalian yang ada di rumah, bantu doa supaya penelusuran malam hari ini saya berjalan dengan lancar. Dan buat Mas Bahul, kalau terjadi apa-apa di belakang kamera, saya akan bilang jangan sungkan-sungkan ya Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak permisi dulu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana berdua ya Kristen. Mas Bahul, ini tempatnya sangat mistis. Kamu baca ayat kursi dalam hati ya Mas Bahul? Ya Mbak. Suara bapaknya kok ini Mbak? Enggak Mas, tadi saya agak sedikit merinding aja Mas Bahul, karena tempatnya ini mistis sekali Mas Bahul. Saya takut Mas. Kita baru masuk aja udah kayak gini ya Mbak? Iya, soalnya ini hanya saya berdua dengan Mas Bahul, nggak ditemani Pak supir karena kita bawa mobil sendiri ya Mas ya. Iya Mbak. Mbak, yang penting kita di sini tetap baca doa-doa ya dalam hati deh Mbak. Iya Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya punten Mbah, di sini mau penelusuran amit sewu mengganggu. Punten Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud. Keluar. Iya Mas Bahul. Tempatnya boleh ini lagi Mas, kelihatan rimbun dan nggak terawat ya Mas Bahul. Sebelah situ Mbak, gelap banget Mbak. Ya, pohon kelapa pun nggak kelihatan sampai pohonnya Mas, karena ditumbuh sama rumputan liar ya Mas Bahul. Iya Mbak, yang ini tapi yang sini juga gelap banget Mbak. Iya, karena jarang dirawat ini Mas Bahul.
kita nggak boleh masuk ya Mas ya, karena bukan nggak boleh karena makhluk gaib yang di sini, tapi memang tempatnya rimbun, jadi takut ada hewan-hewan yang melata ya Mas Bul ya. Ya terutama itu ular Mbak, itu Iya kan Mas bahaya Bul. banget Mbak. Iya, rimbun. Kita juga takutnya masih banyak apa ya Mas ya, kayak ini Mas, rumput-rumput yang banyak durinya Mas Bahul, itu kan tinggi-tinggi ya Mas ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim, selalu baca doa ya Mas Bahul. Mbak, itu Ini cek sebelah sini Mas, ini nggak terlalu ya teman-teman, ini oh, kebanyakan ini ada bandingan, Mbak. kebanyakan ini pohon kelapa, pohon pisang, sama ada cengkehnya Mas Bahul. Iya, kan, Mbak. Ya berarti Cuman areanya tetap sama Mbak, Mas Bahul. ini, Mbak. Apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya udah ngeliat foto sampai di sini Mbak. Ini belum Mas Bahul, masih tertutup dengan kabut gaib sangat tebal, dan nanti mungkin saya akan seperti biasa melakukan pemanggilan untuk mencari dan mewujudkan satu sosok yang memang mayoritas di tempat ini tuh mengganggu ya teman-teman. Mas Bahul, sejauh ini saya berjalan, saya mencium seperti bau gosong Mas Bahul. Bau gosong, Mas Bahul tercium? Biasa Mbak ini. Iya, tercium Mas Bahul. Bakaran singkong Mbak. Iya, saya merinding Singkong seketika. bakar. Saya merinding seketika teman-teman. Dan ini juga saya kelelahan sekali karena berjalan di jalan seperti ini tuh Tapi capek ya. Enggak, di sini awannya udah mulai panas Mbak. Iya Mas, tapi kita bersama kan di sini kan dingin banget ya. Iya, di sini panas dan bau gosong. Mungkin saya akan berjalan lurus, saya nggak masuk ke perkarangannya karena saya ngerasain aura di jalan ini tuh sangat besar Mas Bahul. Mbak. Ini mungkin habis ada mobil lewat sini ya, seperti truk ya Mas Bahul. Mbak, ini truk ke pertambangan batu Mbak. Iya, ini bannya kelihatan ya Mas Bahul. Alhamdulillah, Makanya kalau ini malam jarang dilewati Mbak. Astagfirullahaladzim. Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kalian yang membutuhkan pertolongan saya. Di sini saya hanya melakukan penelusuran buat kalian yang merasa terganggu. Tolong maafkan. Silahkan keluar siapapun kalian, dari mana asal kalian, apapun wujud kalian. Tunjukkan wujud kalian di depan kamera dan di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Suara burung Mas Bahul. But suara burung ya Mas Bahul. Mau tarik kita Mbak. Iya Mas. Mana ya Mas ya burungnya ya Mas? Gak tahu Mbak. Mas tadi panggilan tiba-tiba ada suara burung Mbak. Astagfirullah. Iya Mas Bahul. Hati-hati ya Mas Bahul. Maju sini Mas. Tadi juga tadi Mbak. Iya Mas Bahul, maju Mas. Dicek Mas, depan Mas. Jangan-jangan Iya Mas. mereka menjawab Mbak. Iya Mas. Ini saya ngerasain kayak tanahnya pun panas juga Mas Bahul. Nih. Betul Mbak. Astagfirullahaladzim, suara burung semakin terdengar ya Mas Bahul ya. Astagfirullahaladzim. Semakin panas Mbak. Iya Mas, ini suaranya terdengar jelas sekali burungnya teman-teman. Dan ini saya ngerasain hawa agak sedikit panas, tapi nggak panas banget sih dari tanahnya. Ini udah kelihatan lumayan panas Mas Bahul. Mungkin kalau misal apa itu kita bawa itu pasti keluar kayak asapnya ya Mbak. Iya, Cuma di betul kamar sekali. ini nggak begitu kelihatan. Iya, ini. nggak begitu kelihatan karena mungkin ini habis hujan juga. Jadi mungkin kalau ini mengeluarkan asap itu nggak kelihatan ya Mas Bahul. Karena nih tanya basah. Tuh dengar suara. Iya, suara burung lagi Mas. Sarang burung Mbak. Nggak mungkin lah Mas. Tapi mungkin aja karena ini kan ibaratnya perhutanan lepas ya ibaratnya Mas Bahul ya. Jadi wajar aja kalau banyak burung-burung ataupun hewan-hewan yang menempati tempat ini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah disangkutin dengan hal-hal gaib ya Mas Bahul. Yang penting kita berdoa dalam hati. Ya, Mbak. Oke, maju Mas. Baca doa Mbak di hati, Mbak. Iya, mantap. Ih, Mas Bahul ini kok malah rimbun banget ya Mas Bahul ya. Mbak, apalagi lu. Allahu Akbar. Juga rimbun, Mbak. Iya, ini pohon apa Mas? Pohon yang mana Mbak? Yang ini yang nggak ada atasannya. Saya nggak di situ Mbak, gelap banget Mbak. Oh, walah Mas Bahul, teman-teman ada di rumah. Ini saya merasakan ada energi, satu energi yang mau mendekat dengan kita, tapi ini sepertinya dia butuh bantuan kita Mas Bahul. Bantuan Mbak. Ya, yang saya rasakan ini adalah ada aura, ibaratnya itu kayak aura kesedihan, tapi bukan sedih. Intinya dia ingin minta tolong ke kita. Lebih baik ini saya wujudkan dulu sosoknya supaya terlihat di kamera biar lebih jelas ya untuk membantunya teman-teman. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Mau wujud, saya tahu kamu ada di sekitaran sini. Tunjukkan wujudmu. Jangan malu-malu, apapun kamu, siapapun kamu, dari mana asalmu. Silahkan keluar.
Gimana mbak? Astagfirullahaladzim mas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Apa itu mbak? Allahu Akbar. Nah mbak, Depan mas. depan mbak. Astagfirullahaladzim. Belum kelihatan kok mbak. Depan mas. Mbak, ada Astagfirullahaladzim. putih mbak. Iya mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mbak. Astagfirullahaladzim mas Bahul. Mbak, Ya Allah. itu apa mbak? Kuntilanak mas Bahul. Buat apa itu mbak? Buat buka mukanya mas Bahul. Aduh mbak, ini baunya kok. Allahu Akbar. Bau gosong. Bukan bau wangi, berarti bau gosong mbak. Bau gosong mas Bahul. Allahu Akbar. Punten. Assalamualaikum mas Bahul, bisa lebih dekat lagi mas ke sini mas? Ini nggak apa mbak. Nggak apa-apa, bisa lebih dekat lagi. Astagfirullahaladzim. Mukanya mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya boleh zoom ini mbak. Boleh. Astagfirullahaladzim. Mukanya mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gelap banget mbak, mukanya mbak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gelap banget mukanya mbak. Allahu Akbar. Jelas mas Bahul? Jelas mas Bahul? Jelas mas Bahul? Mas Bahul? Jelas? Jangan ngalaman mas Bahul. Teman-teman, ini sosok perempuan kuntilanak, mukanya hitam semua. Saya akan tanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, dengan siapa ini yang saya berbicara? Nggak sebut nama mas Bahul. Sebut nama mbak. Teman-teman, nggak sebut nama. Nggak saya permasalahkan. Mau kamu ingat nama kamu atau enggak? Saya di sini mau bertanya. Saya tadi melakukan pemanggilan, terus sosok seperti kamu yang mau wujud. Apa yang perlu saya bantu? Sebutkan. Astagfirullahaladzim mas Bahul. Ini korban, dia kesambar petir. Jadinya dari tadi kita itu menyium bau gosong mas Bahul. Tuh, mukanya hitam semua Iya mbak. sampai leher. Jelas mas Bahul? Semua mbak. Nah, ini tersambar petir dan dia mengatakan karena dia memakai susuk kecantikan di bagian ini pipi sama di sini di kemaluan. Astagfirullahaladzim. Dia memakai susuk kecantikan di pipi, di kemaluan, dan dia tersambar petir, meninggalnya gosong. Lihat mukanya, leher. Ini membusuk hitam teman-teman. Jadi kalau kalian, teman-temanku yang dimanapun kalian berada, kalau kalian mau pakai susuk, lihatlah seperti ini kurang lebihnya nanti. Dan dia meminta tolong mas Bahul. Tadi kan saya sudah bilang ada aura yang mendekat dengan kita, tapi dia itu meminta tolong, ibaratnya ada aura kesedihan, tapi nggak sedih, ibaratnya dia hanya meminta tolong. Dan dia meminta tolong untuk melepaskan susuk yang ada di dalam pipi sama di kemaluan mas Bahul. Tuh, saya juga bingung mas, ini ngelepasnya gimana. Saya belum pernah berurusan dengan susuk-susuk mas Bahul. Kalau KB susuk saya tahu mas, tapi kalau Ya kalau itu kan saya juga tahu, walaupun saya tahu mbak. iya, tapi kalau yang kayak gini saya nggak tahu mas Bahul. Apalagi ngelepas yang di sini. Yang di sini saya nggak tahu mas Bahul. Tuh, mas Bahul, saya mau berbicara. Ini kita nggak bisa melepas susuk yang ada di pipi sama kemaluannya sekarang. Karena apa mas Bahul? Saya belum bisa melepas itu tanpa ada arahan dari tim mas Bahul. Karena mungkin Mbak Sangit ataupun Om Janim itu pernah melepas susuk di ininya, ada seseorang yang meminta tolong untuk melepaskan susuk. Mungkin mereka lebih tahu, jadi saya mungkin akan mengumpatkan sosok ini dulu untuk nggak pergi-pergi mas. Jadi nanti atau besok saya akan kembali lagi untuk mencoba melepaskan susuknya mas Bahul. Karena untuk saat ini saya belum bisa. Ya karena saya belum, ibaratnya saya wawasannya belum nyampe ke susuk-susuk mas Bahul. Tapi jelas banget ya mas, terbakar mukanya. Iya mbak. Dan ini yang di kemaluan saya pun bingung nyopotnya atau caranya gimana. Mungkin yang di pipi bakal kita cari
ini ada yang di sebelah mana, kanan atau kiri? Nggak tahu sih Mbak. Yoh, ini Mas, pasti sebelah sini. Berarti kiri ya Mas Bahul. Ini saya nyopotnya nih bingung ini. Gimana nih Mas Bahul? Saya juga nggak tahu Astagfirullahaladzim. Mbak, saya itu nggak paham kayak gituan Mbak. Iya Mas. Tapi belakang aman, tapi gosongnya sampai ke belakang Mas Bahul. Rambutnya panjang banget. Ini kita harus minta pertolongan dari tim untuk membantu si Kunti ini. Tapi kenapa kamu mau pakai susuk? Susuk kecantikan. Astagfirullahaladzim Mas. Intinya biar dia awet muda dan tetap cantik. Jadi dia itu memakai susuk Mas Bahul. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf, saya nggak bisa bantu kamu sekarang. Kamu ikut saya pergi dulu. Saya akan bawa kamu ke salah satu tempat untuk menyembunyikan kamu. Saya tahu kalau kamu tuh di sini memang banyak temennya. Saya takut nanti kalau saya menolong kamu di tempat ini, takut banyak gangguan ya Mas Bahul. Jadi lebih baik kamu saya pindahkan ke tempat lain. Nanti atau besok saya akan membantu kamu, oke? Saya pindahkan aja ya, mau ya? Saya bantu kamu mau nyopot susuk di pipi sama di kemaluan kamu, tapi setelah ini kamu kembali ke alam kubur. Oke? Kalau udah saya copot ya. Mas, bantu doa, kita pindahkan ini ke tempat yang sudah disediakan ya Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan pergi-pergi, jangan rewel, jangan bandel. Saya akan bantu kamu insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara seperti orang menggeram Mas Baul. Ini teman-temannya nih Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dalik ya Allah, mukanya Mas Baul hitam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mas. Dia udah pindah ke tempat yang ke tempat yang saya sudah sediakan. Dan besok ya, jangan sekarang Mas Baul, kita akan membantu si Kunti yang memakai susuk kecantikan ini ya Mas Baul. Kita copot yang di pipi sama di kemaluan ya. Iya, sesempatnya aja, karena yang penting sosok ini udah kita amankan, udah kosong dari tempat yang ini ya. Kita pindah, dan ini nggak jauh dari lokasi rumah saya. Yang jelas di sini sudah nggak ada. Pantes Mas, di sini sering bau gosong, yaitu dari sosok ini Mas Bahul. Tapi dia nggak sebut nama, mungkin dia malu atau bagaimana ya Mas ya, atau takut nanti teman-teman yang ada di rumah paham dengan sosok ini, jadi jangan sebut nama. Oke teman-teman, jadi seperti inilah akibat memakai susuk. Jadi buat kalian yang ada di rumah tetap hati-hati, tetap apa adanya. Sekarang zaman udah enak ya Mas ya, banyak skincare, banyak produk-produk yang bisa membuat kalian cantik. Yang penting jangan pakai susuk ya teman-teman. Oke Mas Bahul, kita misi selanjutnya ini untuk PR, untuk menyabut yang di pipi sama yang di kemaluan. Tapi yang di tempat ini kita anggap clear ya Mas ya, sudah selesai ya Mas. Udah aman lah ya. Udah aman iya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim berjalan dengan lancar. Mungkin penelusuran akan saya tutup dan ini saya akan pulang memikirkan gimana caranya untuk mengeluarkan susuk dari si Kunti ini ya Mas ya. Buat Mas Baul ada yang mau disampaikan Mas Baul? Nggak ada sih Mbak, kecuali itu jangan pernah pakai yang kayak gituan lah ya Mbak. Iya, itu nggak baik teman-teman. Baik, apalagi Iya. kan sekarang kalian udah tahu itu akibatnya kalau kalian Seperti udah itu. meninggal gimana kalau udah dicabut. Iya. Dan buat Mas Bahul, terima kasih sudah mendampingi saya penelusuran. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, ini saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani Ramadhani dan Mas Baul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baul, kita pulang Mas.